bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Elisa Amelia yang akan memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum itu Ibu ingin bertanya nih, kalian tahu tidak pensil dan kertas itu terbuat dari apa? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Pensil dan kertas terbuat dari kayu. Kayu merupakan bagian dari sumber daya alam. Kalian sudah tahu kan kita akan belajar apa hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan pengaruh geografis dengan kekayaan alam yang ada di tempat tinggalnya. Nah, berikut merupakan peta Indonesia. Kalian tahu tidak apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia? Indonesia yang merupakan negara tropis memiliki hutan yang luas sebagai penghasil kayu yang berkualitas tinggi. Salah satu contohnya yaitu di Kalimantan. Berbagai jenis pohon yang berasal dari sana telah memproduksi kayu yang berkualitas dan banyak digunakan sebagai bahan mebel dan konstruksi. Nah, maka dari itu penduduk di Kalimantan sebagian besar bermata pencarian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Penduduk di sana memanfaatkan sumber daya alam dengan baik hingga tak jarang sampai mengekspor kayu-kayu ke luar negeri. Nah, di tempat tinggal kalian pasti ada sumber daya alam yang bisa dan biasa dimanfaatkan oleh penduduknya. Apa saja itu? Bisa sebutkan ya? Kenampakan alam terhadap potensi kekayaan alam. Setiap daerah memiliki letak geografis yang berbeda, dan hal ini juga mempengaruhi hasil alam yang ada di daerah tersebut. Yang pertama itu ada pegunungan. Pegunungan merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki cuaca sejuk hingga cocok dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, di daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Pegunungan Dieng, Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang dan lain-lain. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian misalnya di Karawang sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang untuk perikanan atau tambak, Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan untuk perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya ada pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan, pantai di selatan Pulau Jawa menghasilkan sarang burung walet, pantai di wilayah Pantura Jawa, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal untuk perikanan tambak dan air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya di Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat Pulau Jawa ke Pulau Bali. Laut di Kepulauan Natuna atau Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi dan lain-lain. Selanjutnya ada sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opak di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wahana olahraga, Sungai Bengawan Solo untuk irigasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba, Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi, waduk di Jatiluhur, Jawa Barat untuk PLTA, waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Tahukah kalian bahwa sumber daya alam hayati bisa habis? Potensi kekayaan alam hayati yang ada di lingkungan sekitar tentunya dimanfaatkan oleh para penduduk sebagai penunjang kehidupan.
Akan tetapi, kekayaan alam ini akan habis apabila digunakan terus-menerus tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian dari penduduk. Maka dari itu, apabila tidak adanya upaya untuk melestarikan, maka tidak hanya kekayaan alam hayati saja yang habis, akan tetapi lingkungan sekitar juga akan rusak. Nah, selanjutnya Ibu akan memaparkan video pengaplikasian media pembelajaran yang bisa kalian gunakan di kelas. Disimak dengan baik ya. Nah, berikut merupakan media pembelajaran maju terus pantang mundur. Oke, untuk langkah-langkah bermainnya, yang pertama, peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan set permainan yang berisi papan permainan, dadu, pion, dan kartu permainan. Tentukan urutan bermain sebelum memulai. Bisa menggunakan home pimpa atau diundi. Sesaat sebelum pemain yang mendapat giliran pertama melempar dadu, pemain yang mendapat giliran kedua akan mengambil tumpukan kartu yang paling atas, lalu membacakan tantangan pada kartu untuk dijawab oleh pemain yang akan melempar dadu selanjutnya. Jika pemain memberikan jawaban yang tepat, dia boleh melanjutkan melempar dadu dan melangkahkan pionnya untuk maju sesuai angka yang ditujukan pada dadu. Jika jawaban salah, kesempatan melempar dadu pada putaran tersebut hangus dan kesempatan diberikan pada pemain berikutnya. Kartu yang sudah dibacakan dikembalikan lagi pada tumpukan paling bawah, begitupun seterusnya. Teman-teman yang lain akan menjadi penilai dari jawabannya. Beberapa kartu merupakan kartu bonus sehingga kartu dapat maju dengan melewati tantangan. Nah, itu tadi merupakan media pembelajaran papan maju terus pantang mundur yang bisa anak-anak gunakan di kelas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada yang menarik? Bisa disebutkan ya? Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!